Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah pernah kedatangan seorang tamu. Seorang anak muda, gagah, tampan, rambutnya hitam legam, dan Rasulullah belum pernah melihat sosok anak muda ini sebelumnya. Begitu juga para sahabat yang saat itu sedang duduk bersama Rasulullah, belum pernah melihat sekalipun sosok seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah. Jika dia adalah seorang musafir, tidak satu pun didapati tanda-tanda bahwasanya pemuda ini berpulang dari tempat perjalanan yang begitu jauh. Kelihatan seperti orang yang rapih, baru saja selesai dia bersolek. Dan kemudian anak muda ini datang menghampiri Rasulullah. Diadunya lutut anak muda ini dengan lututnya Rasulullah. Lalu kemudian pemuda ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni ma huwal Islam." Anak muda ini seolah-olah sudah kenal dekat dengan Rasulullah. Lalu kemudian bertanya anak muda ini, "Ya Muhammad, akhbirni ma huwal Islam." Dia bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku, apa itu Islam?" Rasulullah menjawab rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ketika selesai Rasulullah menjawab, pemuda ini berkata, "Shadaqta ya Muhammad." Jawabanmu benar, wahai Muhammad. Ini yang mengundang kebingungan dari para sahabat. Apa maksud anak muda ini? Dia seolah-olah menggurui Rasulullah. Dia yang bertanya, kemudian begitu dijawab oleh Rasulullah, lalu anak muda ini sendiri yang membetulkan. "Shadaqta ya Muhammad." Yang engkau jawab itu benar, wahai Muhammad. Lalu kemudian anak muda ini bertanya kembali, "Ya Muhammad, akhbirni ma huwal iman." Dia bertanya lagi, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, apa itu iman?" Disebutkanlah oleh Rasulullah rukun iman yang 6 itu. Setiap pertanyaan dijawab oleh Rasulullah sampai dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni ma huwal ihsan." Apa itu ihsan? Dan kemudian Rasulullah menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah, dan andai kata engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat setiap ibadah yang engkau kerjakan. Untuk yang ketiga kalinya dia mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad." Engkau benar, wahai Muhammad. Lalu kemudian pemuda ini kembali bertanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Dia bertanya kepada Rasulullah, "Muhammad, kapan hari kiamat itu terjadi?" Nah, ini Rasulullah kemudian menjawab, "Mal mas'ulu bi'a'lamu minas sa'ili." Dia mengatakan kepada pemuda ini, "Wahai anak muda, yang engkau tanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Artinya dalam hal ini Rasulullah tidak tahu, mungkin engkau lebih tahu daripada aku. Rupanya sahabat mulai menangkap sinyal, sepertinya Rasulullah sudah mengenal sosok pemuda ini. Begitu Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu bi'a'lamu minas sa'il." Engkau mungkin lebih tahu daripada aku. Lalu kemudian pemuda ini kembali bertanya, "Akhbirni ma amaratiha." Kalau begitu wahai Muhammad, jelaskan kepadaku, apa itu tanda-tanda hari kiamat? Lalu kemudian Rasulullah menjawab 2 hal. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini panjang lebar, tapi paling tidak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini ada 2 hal saja tanda-tanda yang akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini semua menjadi pembekalan untuk kita semua untuk tetap waspada. Sudahkah kita berada di akhir zaman? Sudahkah kita berada di ujung hari kiamat? Untuk itu mari sama-sama kita mengkaji hadis ini, apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada pemuda ini. "Akhbirni ya Muhammad ma amaratiha." Kalau begitu kabarkan kepadaku wahai Muhammad, apa itu tanda-tanda kiamat? Rasulullah menjawab 2 hal. Yang pertama, "Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufata al-'urata al-'arata ri'a asy-sya yatatawwaluna fil bunyan." Rasulullah menjawab yang pertama, tanda-tanda hari kiamat itu akan datang apabila engkau sudah mendapati antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan anak dari anak majikannya sendiri.
Artinya dia bersetubuh dengan majikannya sendiri. Ini mungkin kalau kita kiaskan di zaman sekarang, ada seorang anak gadis melahirkan anak yang menghamili bapak kandungnya sendiri. Kalau ini sudah engkau dapati, maka engkau sudah berada di akhir zaman. Sinilah serusak-rusaknya akhlak manusia nanti. Lalu yang kedua, Rasulullah menjawab, wa antaral huffata al-'urata al-'adata ri'a asya' yatatawwaluna fil bunyan. Tanda yang kedua adalah ketika nanti engkau melihat satu kafilah, satu negeri yang penduduknya miskin, mereka rata-rata bertelanjang dada. Mereka pengembala kambing, pengembala domba, tidak beralaskan kaki, bertelanjang dada. Yatatawwaluna fil bunyan. Mendadak mereka kaya raya dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Inilah yang banyak diperbincangkan oleh ulama mutaakhirin, ulama-ulama modern. Tanda-tanda ini sudah konkret nyata di hadapan kita semuanya. Kemudian Rasulullah menjawab semuanya ini. Setiap pertanyaan dijawab oleh Rasulullah. Lalu kemudian pemuda ini pergi dari hadapan Rasulullah, mengabaikan para sahabat yang saat itu ada di sekeliling Rasulullah SAW. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengejar pemuda itu. Jika engkau penasaran siapa pemuda itu, kejarlah siapa pemuda itu. Kemudian Sayyidina Umar lari begitu cepat, jalan begitu cepat, menghampiri pemuda itu, ternyata sudah tidak ada. Dan disitulah Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai Umar, bahwasanya pemuda yang datang tadi itu datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang pondasi-pondasi atau pilar-pilar Islam. Siapa tadi itu? Dia adalah malaikat Jibril yang datang menyerupai manusia. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita tergelitik dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Wa ma amaratiha, tanda-tanda hari kiamat. Wa antaral huffata al-'urata al-'adata ri'a asya' yatatawwaluna fil bunyan. Ketika ditanya tanda-tanda hari kiamat, siapa yang engkau maksudkan? Negara atau kafilah satu negeri yang miskin penduduknya, mereka bertelanjang dada, tidak beralaskan kaki, pengembala domba, tiba-tiba mendadak menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat ini, humul Arab, ketahuilah wahai saudaraku, yang saya maksudkan ini adalah bangsa atau jazirah Arab. La khawla wa la quwwata illa billah. Apa yang terjadi wahai saudaraku yang dirahmati Allah? Kalau kita lihat saat ini, apa yang Rasulullah sampaikan 1400 tahun yang lalu terjadi di abad kita. Jika kita ditanya di manakah letak gedung yang tertinggi di dunia saat ini, adanya di Dubai. Ketinggiannya kurang lebih sekitar 800 meter. Ini saat ini tertinggi di dunia adanya di Dubai, bukan di Amerika, bukan di negara Eropa, tapi di Arab Saudi, di Jazirah Arab, persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan subhanallah, kalau kita lihat saat ini ada gedung yang cikal bakalnya akan mengalahkan ketinggian Burj Khalifah yang ada di Dubai. Namanya gedung Kingdom Tower. Itu ketinggiannya sampai 1 kilometer, mengalahkan ketinggian Dubai. Dan ini yang menjadi pesan Rasulullah untuk kita semua. Jika kalian sudah mendapati fenomena ini, maka subhanallah, kalian sudah berada di akhir zaman. Sudahkah kita berada di akhir zaman, wahai saudaraku yang dirahmati Allah? Mari kita persiapkan bekal iman kita. Jika kita memang ditakdirkan oleh Allah hidup di akhir zaman, mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang kuat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dijaga keimanan kita agar tidak terjerumus oleh sepak terjang iblis. Wa na'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masyihid dajjal. Nanti akan datang penebar fitnah yang paling besar di seluruh sepanjang zaman kehidupan manusia, yaitu Dajjal laknatullah alaih. Dan mudah-mudahan kita bisa melewati ini. Dan kita pun kalau boleh mengharap kepada Allah, jangan sampai kita dihidupkan di akhir kehidupan yang seperti ini, hidup di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan bimbingan oleh Allah, selalu dituntun iman Islam kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.